Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Kiai Sen. ya, baik. Alhamdulillah. Sebentar saya atur dulu ini Ya, ada suaranya kurang kencang apa di saya. Oh ya, itu ini. ya. Ya, Oke, baik. Kita akan mulai langsung Pak Kiai. Waktunya sudah silakan. jam 4. Saya nyapa teman-teman Baik. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat Waalaikumsalam. datang, selamat bergabung di akun Instagram Echanur Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola untuk kepentingan kami berkomunikasi di media sosial di akun Instagram. Teman-teman sekalian, saya senang sekali bisa hadir lagi pada kesempatan sore ini berbicara dengan teman-teman sekalian dalam kaitannya dengan program kami Ramadan Enlightenment Session. Kami berharap dengan program ini, dengan kegiatan ini bisa memberikan pencerahan, bisa menambah khazanah keilmuan kita setelah kita mengikuti acara ini. Teman-teman sekalian, tamu kita pada sore ini adalah Bapak Kiai Husein Muhammad. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjayun Nangun di Cirebon. Beliau juga banyak sekali menulis, kiai yang menulis. Nah, kita akan berbincang pada sore ini mengenai Ramadan dan spiritualitas kemanusiaan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Allah menyediakan Ramadan untuk kita bermuhasabah, untuk kita menghitung segala jenis dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, untuk mengkalkulasi diri apakah keburukan yang kita perbuat itu lebih banyak ketimbang kebaikan. Jadi semacam untuk menelaah kembali diri kita. Nah, selain itu Ramadan juga menjadi ajang kita untuk memperdalam sisi spiritualitas diri kita, bukan hanya spiritualitas nilai-nilai keagamaan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan ya. Tadi kalau keagamaan kita memperbanyak zikir, kemudian lebih sering membaca Al-Quran dan lain sebagainya, qiyamul lail. Nah, tetapi kita juga dituntut untuk memperdalam sisi spiritualitas kemanusiaan kita. Misalnya dengan kata lain, kalau dalam bahasanya Buya Husein ini, sebetulnya Pak Kiai bilang bahwa ada empati kita, menjadikan diri kita lebih empati terhadap nilai spiritualitas kemanusiaan itu yang selama ini termarginalkan, misalnya seperti ritual, seperti akal, sosial, politik, dan perempuan. Kita ini yang akan kita elaborasi pada sore hari ini. Saya ingin memberikan waktu kepada Pak Kiai, mungkin sekitar 15-20 menit pertama. Pak Kiai silakan memaparkan topik ini, lalu setelah itu kita akan pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak Kiai, waktunya. Baik, terima kasih Mas Rozi ya. Ya, Rozi, Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladziina istafa wa ba'd. Terima kasih atas kesempatan ini, senang sekali. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Itu berharga sekali ya. Oke. Saya kira saya banyak pembicara di ruang ini, banyak ya. Saya tadi apa yang harus saya sampaikan ini? Semuanya sudah tercakup oleh tokoh-tokoh besar itu ya. Oke, kalau begitu saya bilang saya hanya akan ya menambah atau ya mengulang dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Razi. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa agama adalah ruh atau din ya. Agama dalam makna din adalah ruh sekaligus cahaya, begitu. Ya, ia hadir untuk manusia dalam kerangka kemanusiaan. Berbeda dengan syariah. Berbeda dengan syariah. Syariah adalah jalan atau cara manusia menyusuri jalan menuju Tuhan. Gitu ya. Karena itu mencintai Tuhan adalah mencintai kemanusiaan. Itu. Ya. Jadi ritus-ritus sesungguhnya adalah cara. Ritual-ritual yang seperti Mas Rozi tadi sebutkan, membaca Quran, zikir, sholat, dan sebagainya adalah jalan. Cara bagaimana manusia
mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kemudian kalau lebih jauh menyatu dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan sebagai pemilik semua selain Tuhan. Nah, begitu ya. Dan Tuhan sesungguhnya ketika menciptakan semesta dan terutama manusia adalah karena kerinduan Tuhan. Nah, karena itu saya mengatakan mencintai Tuhan sesungguhnya adalah mencintai kemanusiaan. Atau mencintai kemanusiaan sesungguhnya adalah mencintai Tuhan. Nah, gitu ya. Oke. Kita masuk ke puasa. Saya kira puasa adalah ritual yang sepenuhnya dan seluruhnya merupakan aktivitas spiritual yang diprogram dalam kerangka kemanusiaan. Begitu. Oke. Jadi seluruhnya, sepenuhnya. Karena puasa milik Tuhan. Itu. As-sawmu li kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh peribadatan apa saja adalah milik manusia itu sendiri. Tetap berbeda dengan puasa. Puasa adalah milikku. Jadi itulah yang saya kira Tuhanlah yang akan mengontrol semuanya atas seluruh aktivitas kita sepenuhnya. Potensi-potensi diri yang ada di dalam setiap manusia, akal intelektual, ruh, hasrat-hasrat, nafsu ada dalam kontrol Tuhan. Oke, begitu ya. Nah, ini karena puasa bermakna proses hati dan pikiran. Karena kalau begitu maka saya ingin mengatakan bahwa puasa adalah proses hati dan pikiran mengendalikan hasrat-hasrat rendah manusia, kesenangan diri yang melalaikan Tuhan, dan karena itu juga melalaikan kemanusiaan. Nah, gitu. Hanya untuk kenikmatan tubuh diri sendiri, ya, seluruh organ tubuh. Puasa semuanya dikendalikan diarahkan bagi tindakan-tindakan dan aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Ya. Dalam bahasa yang lain, saya ingin mengatakan puasa merupakan proses menjadi manusia spiritual. Begitu ya, puasa proses menjadi manusia spiritual untuk mewujudkan cita-cita agama. Nah, gitu ya. Cita-cita agama adalah mewujudkan etika dan moralitas kemanusiaan. Itu tidak ada yang lain. Nah, nanti kita akan melihat puasa itu bertingkat. Saya akan memulai dari tingkat awal dulu bagi manusia umum, umum ya, puasa. Itu saya ingin mengatakan puasa adalah proses diselenggarakan dalam rangka menemani mereka yang hatinya terluka. Oke. Gitu ya. Puasa adalah proses menemani mereka yang hatinya terluka. Oke. Ini saya ingat sekali. Saya tidak tahu di mana bukunya. Apakah Kang Jalal yang ngomong, apakah Cak Nur yang ngomong. Pada sebuah pertemuan Nasoro Najran dari Yaman ingin menemui Nabi di Madinah. Tiba waktu asar, mereka ingin beribadah. Para sahabat menolak mereka, tetapi Nabi memberikan ruang kepada mereka untuk ibadah di Masjid Nabawi. Setelah itu asar nih. Nasoro Najran sholat atau beribadah di Masjid Nabawi. Oke. Setelah itu melakukan proses dialog dengan Nabi, mempertemukan antara dua ajaran itu. Oke, selesai. Mereka pulang. Ketika pulang, salah seorang di antara tamu Nasoro Najran itu bertanya kepada Nabi, Nabi, jika nanti aku akan kembali ke sini dan menemui engkau, di mana aku akan menemui?
Nabi menjawab, temuilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya terluka. Oh ya. Ini kata-kata ini sesungguhnya juga disampaikan oleh para nabi. Ya, ya. Dan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu disampaikan. Jadi para nabi yang saya sebutkan tadi, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, itu bertanya kepada Tuhan, ya Rab, aina ajiduka? Aku ingin bertemu dengan engkau. Di mana aku menemuimu? Tuhan mengatakan, abghini indal munkasirati qulubuhum. Begitu ya. Gitu ya. Temuilah aku. Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya terluka. Ya. Begitu. Lalu siapakah mereka yang hatinya terluka? Iya. Itu ya. Disampaikan tentang orang-orang yang hatinya terluka itu oleh Nabi, oleh Tuhan sendiri melalui Nabi, dalam sebuah hadis qudsi. Namanya hadis qudsi. Dia bukan Al-Quran, bukan juga kata-kata Nabi. Pokoknya kata-kata Tuhan yang ditulis atau disampaikan oleh Nabi, selain Quran. Oke? Nah, itu disampaikan Rasulullah berkata, katanya, sahabat mengatakan, Rasulullah berkata, innallaha yaumal qiyamah, yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu, malam ta'udni. Oke, deh, panjang ya bahasa Arabnya nanti karena waktunya sedikit. Ya Rob, Tuhan berkata, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, kenapa kau tidak menjenguk aku? Itu, ya. Anak Adam atau manusia berkata, ya Rob, kaifa a'udu? Bagaimana aku menjengukmu? Engkau Rabbul Alamin. Engkau Tuhan semesta. Nah, itu ya. Aneh katanya. Mengapa Tuhan sakit ya? Tuhan mengatakan, kamu tahu nggak kamu bahwa hambaku si Anu sakit? Kamu tidak menjenguknya. Begitu. Kamu tahukah kamu jika engkau menjenguknya, kau akan menemukan aku di sana. Iya. Begitu ya. Terus Tuhan juga mengatakan, ya Adam, aku minta makan. Aku lapar. Itu kan? Begitu. Hamba manusia juga berkata, ya Rabb, bagaimana engkau minta makan? Engkau lapar. Bukankah engkau Tuhan alam semesta? Begitu. Tuhan menjawab lagi, ya ibna Adam, ama alimta istat'am maka ibadi. Hambaku meminta makan kepadamu. Falam tut'imhu, kamu tidak memberinya makan. Ama alimta, tahukah engkau, jika engkau memberikan makan kepada si A itu, atau si B tadi, si hambaku tadi, kau akan menjumpai aku di sana. Nah, itu lagi ya. Dan seterusnya adalah, aku juga istasqaituka. Aku haus. Aku minta minum. Aku haus. Sama saja dijawab begitu oleh hambanya, engkau Tuhan Maha Kuasa, Maha memiliki segala-galanya. Kok haus? Tuhan juga menjawab hal yang sama. Wala istasqaka abdi fulan. Fulan minta minum kepadamu. Nah, haus. Kamu tidak memberinya minum. Andai kata kau memberi hambaku yang itu minum air, maka kau akan menemukan aku di sana. Itu jadi ini. Saya kira inilah orang-orang yang hari ini kita sisihkan
marginalisasi, proses kekerasan, diskriminasi pada mereka dan sebagainya. Jadi begitu jadi. Nah, karena itu sebetulnya misi utama agama adalah tadi minimal itu tadi ya minimal karena itu ini sebetulnya adalah puasa, makna puasa yang awam gitu, awam itu awam begitu nantinya. Karena itu saya kira kita akan membaca banyak sekali tokoh-tokoh besar, para para bijak bestari dari seluruh agama-agama. Itu dia komitmen sangat sekali. Dia menjadi hati mereka. Mereka mengatakan begini, jika kau ingin mengadvokasi mereka yang hatinya luka, maka kau harus menjadi dia, menjadi mereka. Iya, kau tidak bisa hanya bicara dari hotel-hotel, diskusi-diskusi, seminar-seminar di hotel-hotel yang mewah dengan makanan-makanan yang enak untuk membicarakan orang-orang miskin itu, membicarakan orang-orang yang tersisihkan itu. Tidak bisa. Kau harus mengalami seperti mereka. Oke? Kau harus mengalami seperti mereka yang tersisihkan itu, yang hatinya luka itu. Bagaimana kau bisa lapar? Kau harus merasa lapar. Kau harus haus. Kau harus macam-macam tadi yang menderita tadi. Para bijak bestari, para tokoh-tokoh besar, para nabi hidup seperti mereka. Bukan mereka tidak bisa untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi mewah dan sebagainya. Tetapi itu adalah komitmen dia untuk itu. Saya ingin sedikit lagi ya. Saya ingin menyampaikan pandangan minimal ya Imam Ghazali deh. Ghazali begini. La tahtaqir intidhar arbabil hawaidi wa wuqufuhum bibabika, gitu kan? Wahdhar min hadzal khatar. Jangan remehkan orang-orang yang membutuhkan bantuanmu atau para pengemis itu. Menunggu lama di depan pintu rumahmu. Jadi ketika orang-orang yang meminta bantuan itu datang ke rumahmu, menunggu, jangan kau remehkan. Perhati-hatilah. Itu bahaya sekali. Ya kan? Manakala ada orang yang memerlukan bantuanmu, maka janganlah kamu sibuk melakukan ibadah sunnah. Gitu ya. Jadi begitu. Ini wa mata kana li ahadin minal muslimina ilaika hajah fala tastaghil an qada'iha binawafil ibadah. Manakala ada orang yang memerlukan bantuanmu, miskin, akan dan sebagainya, maka janganlah kamu sibuk melakukan ibadah sunnah tambahan itu. Karena memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang membutuhkan itu lebih utama daripada mengerjakan ibadah sunnah. Betapa bedanya sekarang itu ya. Kita rame-rame betul seakan-akan soleh, seakan-akan paling soleh apabila kita rajin ini dan sebagainya. Betul, oke. Ini nih, kita lupa sama sekali tengah-tengah kita. Saya selalu ingin melakukan, ya ini sih juga untuk saya sendiri ya, bukan untuk yang lain. Mengajaklah para teman-teman untuk selalu kritis terhadap diri kita sendiri. Kita seringkali menyalahkan orang lain atas penderitaan kita. Padahal itu ada pada diri kita sendiri. Itu. Insya Allah gitu ya. Jadi hal seperti itu harusnya kita melakukan koreksi diri terhadap apa yang kita miliki ini. Kalau secara lebih luas lagi bangsa kita ini terbelakang. Betapa banyak fasilitas keagamaan, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu masjid, berapa puluh pesantren, berapa puluh musola,
ada di mana-mana. Haji begitu banyak sekali. Tiap tahun umroh terus menerus, gitu. Gitu. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, korupsi di mana-mana. Ya, betul. Korupsi adalah merampas hak rakyat, milik rakyat. Korupsi itu betapa besarnya. Gitu. Betul. Apa yang salah? Apa makna dari semua ritual-ritual itu? Sesuatu yang luar biasa hebatnya itu. Kita ini bangsa yang bangkrut. Keislaman kita adalah bangkrut. Karena kita tidak bisa ya memberikan makna kemanusiaan, ritualitas kemanusiaan kepada bangsa kita sendiri. Dan kita akan menunggu saja waktunya nanti suatu ketika. Nah, oke. Nah, itu makna yang pertama, ritualitas kemanusiaan bangsa. Nah, apalagi nanti pada tahap kedua, puasa itu adalah proses mengelola pikiran. Proses mengelola pikiran. Jadi untuk karakter yang kedua lah, kalau kedua saya membayangkan begini, struktur pengetahuan manusia itu bagaikan piramida begitu. Ya, bagian yang pertama adalah mayoritas besar sekali di bawah itu. Ini orang di bawah yang dia menerima keagamaan dengan tekstualitas. Nah, itu dia. Itu dia. Gitu. Iya, begitu. Tekstualisme digunakan seperti itu. Tapi memang maklum begitu, karena sulit untuk bisa berpikir. Maunya itu hukumnya apa, yang positif aja, yang tegas saja, jangan macam-macam. Jangan berwarna-warni, itu susah. Bingung itu. Alternatif itu bingung sekali. Membingungkan mereka. Tetapi kalau kita tidak memberi alternatif, kita akan terjebak pada fanatisme. Betul. Oh, gitu. Oh, fanatisme akan menyalahkan orang lain, akan mesesatkan orang lain, dan seterusnya. Oke, ada lapisan kedua yang berakal. Nah, lapisan kedua ini dari piramida itu. Nah, ini ya akal. Bagaimana kita mengelola akal itu? Pikiran kita harus digunakan. Jadi dan itu muncul di dalam organ-organ kita. Ada pendengaran, ada mata, ada hidung, ada lidah, ada kaki, dan semuanya itu yang dikendalikan oleh akal. Gitu? Iya, jadi itulah yang akal lah yang akan mengendalikan semua itu. Jadi ini tahapan kedua nih, tingkat kedua. Ya. Jadi puasa juga ya, maka puasa juga adalah proses pengendalian akal. Itu yang karena seringkali akal akan dikalahkan oleh hasrat. Apa itu? Nasul ammarah bisu itu. Al ammarah bisu. Indan nassa la ammaratum bisu. Itu ya. Jadi begitulah kemudian mendominasi mata kita, mendominasi pikiran telinga kita, mendominasi tangan kita, mendominasi kaki kita, dan seterusnya. Jadi akibatnya nanti nikmat Allah, mata mendengar yang sesungguhnya harus digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, akhirnya hancur. Gitu? Ngomelin orang, caci maki, hoax, adu domba, namimah, mendengarkan, mempercayai, dan sebagainya. Yeah. Ini yang menjadi korban adalah manusia-manusia yang yang bodoh-bodoh itu juga, yang orang di bawah itu juga. Masya Allah, hari-hari ini kita diliputi oleh itu. Hoax, ya, adu domba, namimah, fitnah, dan sebagainya. Itu karena pikiran kita semua dikendalikan oleh hasad. Ini ada mati listriknya. Ya. Ada trouble sedikit dengan jaringan, Pak Kiai mungkin? Iya. Betul. Aduh, tar dulu.
Masya Allah. Wis lah. Nggak apa-apa Pak Kiai, kita pelan-pelan aja. Oke. Sudah ya? Sudah ya? Pak Kiai, Sudah belum? sudah. Aduh, ini soalnya listriknya mati tadi. Baik, ya, jadi itu Mungkin itu tahapan yang ketiga tadi. Yang pertama sudah mengendalikan anggota tubuh tadi, yang kedua bagaimana mengelola akal, lalu ketiga tadi ya. Belum, yang ketiga. Oh, yang belum adalah mengelola hati, ya. Mengelola qalb, puasa hati. Ya itu, jadi itulah ini biasanya di kalau dalam piramida tadi, para sufistik, kaum sufi. Kaum Jadi, sufi. Iya, kaum sufi. Bukan kaum rasionalis, ya, bukan filosof, tapi lebih dari situ. Dia bicara tentang pengalaman diri, lauq namanya, rasa. Nah, itu pengalaman diri, nah, itu ya namanya somul qalb. Begitu. Jadi, yang ada adalah yang memenuhi kehendak Tuhan. Kalau bahasa yang frontalnya, kita harus mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan. Nah, begitu. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ya, gitu. Takhallaqu, beretikalah sebagaimana etika Tuhan. Dan etika Tuhan adalah warahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala. Apapun, semua makhluk Tuhan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Dan itu hanyalah sebagian saja. Kalaupun Tuhan marah, katanya, itu bukan Tuhan yang marah. Kamu salah. iya. Nah, itu. Kamu sendiri yang salah. Nah, apa yang kamu lakukan itu kembali kepada dirimu sendiri. Sesungguhnya. Kalau bicara, siapa namanya itu, Syamsi Tabrizi, itu bilangnya, ya, Syamsi Tabrizi itu. Apa yang kau katakan itu sebetulnya bagaikan suara di antara gunung-gunung yang memantul. Apapun yang kamu ucapkan akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain. Sungguhnya. Nah, bahasa apapun yang kau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali padamu. Oleh karena itu, bila ada seseorang masalah, dan kau akan terperangkap dalam lingkaran energi buruk, gitu ya. Gitu ya. Nah, itulah. Jadi, saya kira puasa seluruhnya adalah merupakan proses spiritualitas kemanusiaan itu. Dalam rangka, dalam general, dalam ruang yang sangat luar biasa. Sehingga sesungguhnya kita kembali menjadi seperti awal kita. Nah, nanti pada akhirnya kita akan kembali suci dan bersahabat bersama-sama dengan manusia yang lain. Memberi, diakhiri dengan nantinya kan ada zakatlah sebagai ekspresi cinta kita kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang terlunta-lunta, mereka yang hatinya luka, dan seterusnya. Saya kira begitu, Mas Rozi. Itu aja dari pengantar ya. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Ini banyak sekali, padat sekali pencerahannya sore ini. Jadi kita betul-betul semacam dalam tanda kutip kalau saya menyebutnya itu kayak ditegur kembali, ditampar gitu. Jadi ditegur untuk bisa bagaimana sebetulnya memperlakukan diri kita itu menjadi lebih baik ketika kita berhadapan dengan orang lain. Nah, ini banyak sekali bahwa tadi disampaikan bahwa puasa adalah proses menjadi manusia spiritual. Puasa adalah proses untuk mencintai kemanusiaan. Kemudian disebut juga bahwa tujuan puasa pada ujungnya adalah bagaimana mewujudkan cita-cita agama, yaitu etika dan moralitas kemanusiaan. Jadi poinnya itu betul-betul bahwa bukan hanya dimensi diri individual yang diperbaiki, tetapi juga
bagaimana ada dimensi sosialnya, ada dimensi orang lainnya yang kita perbaiki. Nah, dari sisi itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak Kiai soal apa ya, soal ini fenomena yang sangat sangat mutakhir di antara kita. Mungkin kalau kita di media sosial, di YouTube begitu, kita sering menyaksikan bahwa yang paling repot adalah misalnya bagaimana ini sebelum masuk ke soal diskriminasi, tapi bagaimana fenomena memamerkan harta. Ada banyak sekali selebriti atau YouTuber atau apa ya, orang-orang yang bergiat di media sosial ini sering sekali memamerkan harta segala macam. Nah, ini kan membuat penonton, followers lah katakan begitu, followersnya itu misalnya saya YouTuber, kalau saya memamerkan harta, kemewahan rumah, harta pulau segala macam, itu kan membuat penontonnya itu ingin seperti dia. Nah, gimana Pak Kiai di situasi seperti ini? Itu kan kayak minimnya empati kita terhadap orang lain. Silakan Pak Kiai. Oke, baik sekali. Ini mendasar ya, mendasar. Jadi itu akan menciptakan apa yang oleh agama disebut al-hasud, gitu. Al-hasud berbeda, ya, berbeda dengan iri, meskipun mungkin agak sama, ya, mungkin agak sama, semuanya juga. Jadi hasud itu adalah kita menginginkan kenikmatan seperti orang lain, menginginkan Ada problem dengan jaringan, mohon maaf teman-teman. Sayang sekali nih Buya Hussein ini apa namanya, kalimat-kalimatnya sangat berdaya sekali ini. Sangat menginspirasi begitu, tetapi sayang sekali jaringannya terputus. Pak Kiai Hussein kemudian live sebentar lagi nanti akan gabung lagi dengan kita, karena mungkin di rumah beliau jaringannya kurang bagus. Iya, Pak Sulhan suaranya hilang dan Pak Kiai sempat keluar dulu sebentar. Tadi live saya lihat, nanti akan kita berharap bisa langsung bergabung lagi dengan kita di sini nanti setelah ini. Saya coba cari Pak Kiai di sini. Sayang ini santrinya banyak sekali di sini. Teman-teman mohon bersabar. Ini jaringan ini kadang-kadang kita nggak bisa memprediksi ya. Iya Pak Kiai. Ini jaringan. Betul. Oke. Iya, silakan Pak Kiai, silakan. Kita nggak bisa memprediksi jaringan internet soalnya, jadi bisa tiba-tiba bisa jelek, tiba-tiba stabil bagus begitu. Silakan tadi penjelasan mengenai iri dan hasud. Okay. Hasud itu tadi. Ada banyak sekali istilah digunakan ya. Takabur itu juga kalau kita mengacu kepada kisah iblis dan Adam gitu ya. Itu sifat iblis itu yang misalnya hasud. Tetapi yang paling berbahaya adalah mereka yang melakukan kesombongan atas harta bendanya, kemewahan dirinya sendiri dan sebagainya, yang itu semuanya adalah melukai hati orang-orang yang melukai sama sekali. Jadi, melukai. Ya, saya juga banyak sekali. Ini model, ini namanya hubbud dunya.
namanya, Oh, betul. hubbud dunya. Iya, bahasa yang lain. Jadi ini sih harus kedua-duanya ya. Dari satu sisi orang yang kita sendiri tidak boleh hasut, meskipun itu juga sesuatu yang alami ya. Tapi agama mencoba, apalagi puasa, mencoba mengendalikan sifat itu. Tetapi yang paling berbahaya adalah kesombongan-kesombongan yang ditampilkan oleh orang-orang itu. Yang ini ya, kehancuran dari agama itu adalah dunia. Jadi konflik-konflik yang terjadi di antara manusia, di antara komunitas manusia dimanapun sepanjang sejarahnya adalah perebutan kenikmatan kekuasaan itu, pamer kekuasaan kenikmatan itu. Jadi inilah yang saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini, karena ini akan menimbulkan konflik besar. Saya kira kita, Amben tentu tahu sekali di Cak Nur Society dan sebagainya, kisah pertarungan antara dua isme, kapitalisme dan sosialisme itu. Jadi inilah gara-gara tampilan-tampilan mereka yang kaum kapitalis itu yang memamerkan dirinya di dalam masyarakat yang miskin itu. Prihatin sekali lah. Saya kira itulah yang saya dapat melihatnya. Ya, baik Pak Kiai. Ada pertanyaan lanjutan dari Andi 1984. Izin bertanya Pak Kiai, apakah ukuran kesalehan seseorang itu hanya diukur dari seberapa banyak orang hafal Al-Quran atau bagaimana? Iya. Inilah sedang populer ya, sedang viral ya. Aduh, saya tuh begini ya, sebetulnya saya selalu ngomong begini, Al-Quran sendiri telah mengatakan tutup. Al-Quran itu hadir untuk memberi petunjuk. Dan itu hanya bisa petunjuk. Hudan linnas. Jalan yang baik dan jalan yang buruk gitu ya pada manusia. Dan itu hanya dapat dimengerti adanya petunjuk itu kalau kita memahami maknanya. Kalau kita memahami maknanya atau isinya. Jadi kalau tidak, itu bagaikan huruf-huruf yang tidak bermakna sama sekali. Itu yang dari bahasa ada hadis pernah mengatakan rubbatan lil Quran wal Quranu yal'anu gitu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran sendiri mengkritiknya, mengutuknya karena dia tidak menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu. Tapi jauh juga kalaupun pada yaitu kalau pertanyaannya hanyalah bicara Al-Quran yang banyak ya, ini begitu. Tetapi nanti juga pada taraf yang lebih jauh, kita juga seringkali membaca teks Al-Quran secara tekstual yang bisa keliru, bisa. Jadi kalau pertanyaan yang pertama, memang Quran telah menjelaskan seperti Al-Quran syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu jelas sekali. Pada bulan puasa ini, Ramadan ini, kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk jalan dan petunjuk untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu saya kira begitu. Baik. Ya. Baik Pak Kiai. Terima kasih, semoga Mas Andi ini semoga menjawab pertanyaan tadi. Nah yang kedua ini dari Haris Firdaus. Sebetulnya makna bergembira menyambut Ramadan dan bersedih karena puasa akan selesai itu seperti apa? Jadi bergembira dan bersedih itu seperti apa? Karena kalau kita bergembira berarti seakan-akan kita sudah biasa menjalankan puasa. Iya. Jadi ini kan begini, bulan puasa itu
bulan yang penuh dengan kebaikan lah. Setiap kebaikan tentu akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dalam konteks agama, kita diberi pahala yang luar biasa besarnya, diampuni dosa-dosanya, gitu kan? Awaluha rahmatun, maghfiratun, terus yang pada akhir adalah bara'atun minan nar, itu kan, kafaratun minan nar. Jadi ada dalam puasa itu 3 tahapan. Yang pertama adalah maghfirah, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga pada 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Kan gitu ya. Itu hadisnya. Jadi bagi para sufi, bagi para orang-orang yang memahami makna puasa yang begitu luar biasa, seperti yang saya gambarkan tadi, seharusnya mendidik kita menjadi orang spiritualis, menjadi orang yang mengerti kemanusiaan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba pergi, itu penderita bagi mereka. Jadi hanya bagi mereka-mereka yang memahami makna indah dari puasa itu. Sehingga ini kita akan kehilangan kebaikan yang begitu besar. Inilah. Ini anu lagi, apa namanya? Iya. Gitu Gak ya. apa-apa pakai. Kita jalan aja. Masih memang agak putus-putus ada beberapa teman bilang suara Buya putus-putus katanya, kata Robi Atul Ula. Ya, itu tadi saya bilang memang kadang-kadang kan kita nge-zoom atau online ini problemnya memang di jaringan. Cobaannya di jaringan ini. Stabil atau tidak stabil. Iya, jadi saya ingin mengulang sedikit saja Pak Kiai soal yang tadi disampaikan, bahwa sebetulnya intinya adalah seperti yang tadi disampaikan, cerita dari kisah Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang dari Nasara Najran, bahwa kapan kalau aku kembali lagi ke sini, di mana aku bisa menemuimu, kata Nabi. Ya temui aku di tengah orang yang terluka. Nah jadi saking pentingnya berkali-kali itu ditegaskan dan diceritakan di mana-mana bahwa orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah secara ekonomi dan secara politik ya. Kalau konteksnya mungkin nanti kita bicara tentang diskriminasi kita dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi bukan hanya mustadafin dalam konteks fakir miskin dan sosial secara ekonomi, tetapi juga konteksnya adalah mereka yang dilemahkan secara sosial, dilemahkan secara politik, dan dilemahkan secara sistem. Nah ini yang mau nanti kita pertanyakan kepada Pak Kiai. Tapi sebelum itu saya ingin masuk ke pertanyaan yang berikutnya, adalah soal bagaimana kita mengatasi diskriminasi dan marginalisasi terhadap minoritas. Nah, itu yang berikutnya, yang selanjutnya adalah turunan dari pertanyaan ini adalah apakah bisa nggak kita menyebut orang-orang yang tadi dilemahkan secara sosial, secara ekonomi itu sebagai orang yang tadi yang terluka tadi tapi mereka bukan yang seagama, Pak Kiai. Maksud saya ini lintas agama. Nah, gimana pendapat pandangan Pak Kiai? Silakan. Ya. Saya bilang begini ya. Tadi awal sudah saya katakan. Kalau saya lebih terbuka lagi akan mengatakan bahwa semua agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu itu jalannya lah yang berbeda-beda. Itu ya. Di dalam tafsir Jami' ta'wil Quran, Jami'ul Ahkam fi ta'wil ayil Quran. Guru besar Syekhul Mufassirin Tabari mengatakan ya, ketika ada ayat Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing kalian kami berikan jalan dan metode yang berbeda-beda, gitu kan? Itu orang manusia ini. Lalu At-Tabari mengutip dari seorang sahabat Nabi
mengatakan ad-dinu wahid wasyari'ah mukhtalifah. Agama itu satu. Agama itu satu. Tetapi jalan syariat itu berbeda-beda. Kalau boleh saya mengatakan syariat itu cara dan ini kebudayaan. Gitu. Kebudayaan berbeda-beda. Gitu. Kalau baca puisi ada nih. Bahasanya seorang sufi berpuisi begini. Ibaratuna syatta wa husnuka wahidu wa kullun ila dzakal jamali yushiru. Bahasa kita berbeda-beda, banyak. Tetapi yang indah hanyalah satu. Betul. Semua kita menuju kepada yang indah yang satu itu. Seharusnya begitu. Saya selalu mengatakan komitmen kita kepada tauhidullah, keesaan Allah, itu meniscayakan tanggung jawab bahwa hanya Tuhan yang maha besar. Hanya Tuhan yang maha kuasa. Hanya Tuhan yang maha mulia. Kalau begitu, maka selain Tuhan adalah sama, setara. Begitu konsekuensi tauhidullah. Karena itu, maka kita harus memperlakukan manusia secara sama. Ada sebuah pernyataan yang menarik sekali menurut saya adalah la tahtakir ahadan wala syai'an li'anna Allah la yahtaqiruhu hina khalaqahu. Jangan merendahkan siapapun dan apapun karena Tuhan tidak merendahkannya ketika menciptakannya. Iya, begitu. Betul. Oke. Jadi saya kira karena itu kalau dengan bahasa milenial yang sampean sampaikan tadi, tidak boleh ada diskriminasi atas nama agama. Sama sekali tidak boleh terjadi. Karena itu akan merendahkan Tuhan juga. Melukai hati Tuhan juga. Ya, Tuhan semua adalah makhluk Allah. Ada sebuah hadis juga. Al-khalqu kulluhum ayalullah. Semua makhluk adalah keluarga Allah. Wa habbuhum ilaihi anfa'uhum li'ayalihi. Maka yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang memberi manfaat kepada keluarganya. Keluarganya siapa? Ya manusia. Semua manusia. Jadi, iya manusia semuanya. Yang kita lihat bukan label, bukan identitas seseorang, apapun identitas. Yang kita lihat adalah tindakan orang. Gitu. Innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini mati lagi nih. Masya Allah. Ya. Mati lagi nih. Aduh. Iya. Ada dengar nggak? Masih dengar? Dengar pakai. Masih mendengar. Masih mendengar. Iya. Ya, begitu. Jadi saya kira kita harus apalagi ya kalau kita melihat pada komitmen kita kepada konstitusi kita, negara Republik Indonesia. Itu jelas sekali di sana menjelaskan itu. Bahwa semua warga negara adalah sama di hadapan hukum. Karena itu tidak boleh ada diskriminasi atas nama agama. Apabila ada undang-undang yang diskriminatif harus direvisi sekali. Iya, sebetulnya Pak Kiai kalau kita mengikuti tuntunan agama, kisah-kisah para nabi, yang diwariskan para nabi, ajaran-ajaran diwariskan para nabi, sebetulnya kita itu sudah ada panduan yang clear, yang jelas bagaimana beramal baik, bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi kalau konteksnya adalah tadi pertanyaan dari teman kita adalah soal diskriminasi, artinya clear bahwa kalau kamu merendahkan manusia, berarti kamu merendahkan Tuhan. Kalau kamu membunuh satu orang saja atas nama apapun, bukan atas nama sesuatu yang bisa diizinkan, itu kamu berarti membunuh kemanusiaan secara luas. Jadi kalau menolong berarti menolong kemanusiaan secara luas. Itu artinya clear, itu firman Allah dan itu dicontohkan oleh para nabi juga
bahwa kamu tidak boleh bahkan membicarakan orang saja, membicarakan keburukan orang saja kita tidak diperkenankan. Artinya kedalaman kita memahami ajaran agama, kemampuan kita memahami kedalaman ajaran agama dan lain sebagainya itu diperlukan. Jadi tidak bisa parsial, tidak bisa semena-mena begitu Pak Kiai. Jadi inilah yang saya kira menjadi problem kita yang tadi sampaikan Pak Kiai Hussein. Menjadi problem kita adalah ketika orang tidak memahami agama dengan baik. Orang abai lah kira-kira abai, lalu mengambil pengertian kitab suci itu secara sepotong-sepotong. Itulah yang membuat kita punya masalah di dalam konteks hubungan kita dengan yang lain. Kira-kira begitu Pak Kiai. Ini jadi PR yang sangat besar yang jadi masalah. Mungkin terakhir Pak Kiai Hussein, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Ini kita sudah sampai jam 4.52, jadi kita hanya bisa sampai 5.5. Rule. Saya akan menyampaikan the golden rule aja. Ini disampaikan di mana-mana di agama-agama, hadis Nabi. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Amilin nasa bima tuhibbu ayyu amiluka. Bahasa Arab. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang engkau sendiri tidak ingin orang lain memperlakukan terhadapmu dengan cara itu. Karena kau adalah aku yang lain. Oke? Karena kau adalah aku yang lain. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Waduh, waktunya, dan ini sayang sekali kendala kita ada sinyal, tapi intinya kita dapat banyak sekali pencerahan pada sore ini, terutama untuk membenarkan langkah kita. Sebetulnya bagaimana kita sebetulnya harus berpuasa, harus memperlakukan diri kita, harus mengelola akal kita, harus mengelola hati kita. Nah, jadi supaya kita tuh menjadi manusia yang lebih meningkat lagi. Kira-kira itu. Kalau disampaikan Pak Kiai banyak sekali, terutama bagaimana sebetulnya tadi sejatinya adalah puasa adalah proses untuk menemani mereka yang terluka. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita sama sekali tidak boleh melakukan diskriminasi dan lain sebagainya terhadap orang lain atas nama apapun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kiai, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan untuk hadir pada sore ini dan berkenan sampai selesai. Terima kasih atas segala komentar dan pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Besok kita kembali lagi di channel ini di jam yang sama. Kita besok bersama dengan Mas Wahyudi Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.